Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Meet me again in PAI's lesson. Apa kabar semuanya? Today we are going to learn something new in PAI. It is something you've heard since you were in elementary school, I think. Hal ini mungkin udah kalian pelajari waktu kalian masih SD tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, apa yang akan kita bahas di beriman kepada kitab-kitab Allah? Seperti yang kalian tahu, oh, wait. Okay. So we have 4 types of kitab we should believe. Kita memiliki 4 kitab yang harus atau wajib kita percayai. Yaitu ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Terus ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. But my question is, between all the 4, which is the first book have ever Allah sent to us? Dari keempat buku ini, dari keempat kitab ini, mana yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Apakah Al-Quran, Injil, Taurat, ataukah Zabur? Jawabannya adalah Zabur. Zabur is the first, habis itu Taurat second, and then the third is Injil. Setelah itu terakhir baru Al-Quran. Oke, sekarang kita lihat apakah kita akan membahas Zabur dulu. Oke, now kita akan membahas apa itu arti dari iman. Apa itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman yang pertama apa coba? Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, yang kita udah pelajari di kelas 7. Dan sekarang di kelas 8 kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman adalah percaya bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman bagi kaumnya. Jadi kenapa sih Allah nurunin Al-Quran? Kalau kalian baca dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu terdapat banyak hukum, terdapat banyak nasihat, terdapat banyak Allah ngasih tahu, makan ini boleh halal, tapi makan ini nggak boleh, ini haram. Terus menolong orang lain itu boleh, tapi mencuri milik orang lain itu haram gitu. Jadi Allah memberitahu mana yang baik, mana yang buruk sebagai pedoman hidup bagi kita. Biar kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakuin, mana yang harus ditinggalin. Itu adalah fungsi pertama kenapa Allah menurunkan kitab buat kita. Sama kayak kenapa sih kita belajar harus pakai buku? Karena buku itu yang ngasih tahu kita. Karena orang kan saat dia hidup dia punya lifespan. Dia pasti punya akhir. Orang hidup pasti misalnya nyampe 63 tahun nanti dia mati, nyampe 100 tahun dia mati. Tapi buku itu akan remain forever. Buku itu gak akan pernah mati, dia akan terus dicetak, dia akan terus ada, dia gak punya umur. Itulah kenapa makanya buku itu lebih penting daripada makhluk hidup. Yeah, that's right. Makanya sampai Rasulullah meninggal pun Al-Quran masih ada kan sampai sekarang. Itu maksudnya. Dan kalian jadi tahu dulu itu Al-Quran tuh gak ditulis loh. Karena Nabi Muhammad itu kan beliau nggak bisa nulis dan beliau nggak bisa baca. Tapi beliau Al-Quran itu dihafal sama orang-orang dulu tuh dihafal. Terus pada zaman Abu Bakar, beliau adalah orang yang memiliki ide pertama untuk menulis Al-Quran. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa orang yang hafal Al-Quran lama-lama akan mati. Dan Al-Quran kalau orang yang hafal mati, Al-Qurannya bakal mati juga dong. Al-Qurannya bakal hilang dong. Gimana caranya biar Al-Quran bisa terus ada? Sampai zaman kita sekarang caranya adalah ditulis. Makanya sampai sekarang Al-Quran itu adalah dalam bentuk tulisan gitu. Oke, next. Kitab itu diambil dari dalam kata dalam bahasa Arab, kata bayak tubuh kitaban, artinya adalah tulisan yang berisi tentang pengetahuan. Jadi semua buku yang berisi tentang pengetahuan itu bisa disebut dengan kitab. Next, dan percaya sepenuhnya dengan kitab-kitab Allah hukumnya adalah wajib. Jadi meskipun kamu percaya sama Allah, kamu percaya sama malaikat, tapi kalau kamu gak percaya sama kitab, maka iman kamu gak sempurna. Gitu. Jadi percaya sama kitab Allah, percaya sama Al-Quran dan segala macamnya itu hukumnya wajib banget. Oke. Next is, ingat gak gimana Nabi Muhammad pertama kali mendapat Al-Quran? Ingat gak kalian gimana pertama kali kitab kita itu didapat sama Nabi Muhammad? Pas kelas 7 kita udah ngebahas pas beriman kepada, I think beriman kepada malaikat. Pas kita belajar tentang bagaimana malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah itu.
So, setiap wahyu yang diterima Rasul dari Allah, yang dikumpulkan dan ditulis, itu dinamakan kitab Allah. Jadi apa sih yang membedakan? Kan tadi sebelumnya kitab dibahas bahwa kitab itu adalah setiap kitab yang berisi tulisan, yang berisi tentang pengetahuan. Terus apa yang membedakan buku biasa dengan buku dari Allah? Apa yang membedakan kitab biasa dengan kitab dari Allah? Yang membedakan adalah bahwa kitab dari Allah itu isinya bukan bikinan Nabi, bukan Nabi Musa nulis buku sendiri atau Dear Diary, nama aku Musa, bukan seperti itu. Tapi kitab Taurat, kitab Zabur, dan Al-Quran, dan juga Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa, itu semua adalah kalam Allah, adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada malaikat. Jadi malaikat itu kayak jadi JNE-nya gitu. Tolong ini malaikat tolong kirimkan wahyu ini kepada para nabi. Jadi dikirim ke Nabi Muhammad, dikirim ke Nabi Musa, dikirim ke Nabi Daud dan macam-macamnya. Akhirnya wahyu itu setelah dihafal sama para nabi ditulis. Gitu. Jadilah kitab Allah. Next. Jadi yang pertama akan kita pelajari, kita akan belajar Zabur dulu aja deh, biar oke. Zabur, kitab suci Bani Israel. Terus kalian sekarang bertanya-tanya, apa? Zabur adalah kitab suci Bani Israel. Bani Israel bukannya sekarang agamanya Yahudi? Yap, that's right. Jadi kalian harus tahu bahwa Israel itu artinya bagus banget. Israel artinya adalah ahli ibadah. Israel adalah nama yang dikasih sama Allah kepada Nabi Yakub. Karena beliau ahli ibadah. Nabi Yakub itu papanya Nabi Yusuf. Jadi karena Nabi Yakub itu ahli ibadah, sama Allah akhirnya dikasih nama Israel. Israel itu julukan, akhirnya sama Allah dikasih Israel. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub atau anak-anaknya Israel, termasuk Yusuf dan ke-10 saudaranya, itu dinamakan Bani Israel. Setelah mereka menikah dan setelah mereka memiliki anak-anaknya itu menjadikan kita selalu berkoloni ya, selalu berkembang biak dan akhirnya anak-anaknya cucu-cucunya itu semuanya dinamakan Bani Israel yang sekarang jadi banyak banget itu. Nah, jadi kitab suci Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Saat itu Nabi Daud itu juga termasuk Bani Israel, termasuk anak cucunya dari Yakub. Itu. Nah, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi bagi kaumnya Bani Israel di wilayah Yerusalem, Palestina. Karena Nabi Daud itu tinggalnya juga di Palestina, beliau tuh memiliki kerajaan. Dan beliau tuh kalian pasti udah pernah dengarkan bahwa salah satu mukjizat Nabi Daud itu beliau bisa bicara dengan hewan. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh juga bisa bicara dengan hewan kan? Tahu nggak apa hubungannya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud? Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Gitu. Jadi mereka berdua bisa berbicara dengan hewan. Dan Zabur ini dalam bahasa Arab juga disebut dengan Mazmur. Mazmur itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah adalah lagu atau nyanyian-nyanyian. Jadi Zabur itu kita akan belajar isinya apa aja sih. Terus kok nyanyian? Iya, disebut Mazmur atau yang artinya nyanyian karena seperti yang kita tahu bahwa Nabi Daud itu memiliki suara yang indah banget, ya enggak? Suaranya itu indah banget. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa I'm gonna show you the hadis. This one. I think this one. Ya, dia loading. Oke, skip. Jadi this one. Oke. Waqala al-Qurtubi Az-Zabur kitab jadi di dalam kitab Zabur itu ada 150 surat. Dan di sana nggak ada hukum halal atau haram, nggak ada hukum ini boleh atau itu boleh. Jadi yang ada hanyalah nyanyian-nyanyian untuk memuja Allah, untuk memuja alam semesta gitu. Dan Imam Qurtubi bilang, wa kana Daud alaihi salatu wassalam wa husnul saut. Jadi Nabi Daud itu memiliki suara yang bagus. Fa idza akhadha fi qiraati Zabur, jadi ketika beliau membaca kitab Zabur atau menyanyikan lagu-lagu yang ada dalam kitab Zabur, ijtama'a ilaihil ins wal jin wat tayr wal wuhush li husnil sautihi. Jadi ketika beliau bernyanyi, itu manusia semuanya akan ngumpul, orang-orang dan juga jin dan juga burung-burung dan juga binatang-binatang untuk mendengarkan keindahan suara beliau. Kece gak tuh, bisa bayangin gak sih ada orang nyanyi saking indahnya sampai semua jin, manusia, burung
hewan-hewan buas itu ngedateng untuk hanya mendengar. Coba kalau kalian yang nyanyi, yang datang apa? Digeblokin orang. Oke. Next. Jadi itu adalah tentang kitab Zabur. Terus sekarang pertanyaannya, apa sih isi dari kitab Zabur? Kita tadi udah belajar bahwa isinya adalah nyanyi-nyanyian. Ini Allah bilang dalam surat Al-Isra ayat 55, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura." Ini yang penting. Dan kami telah menurunkan kepada Daud kitab yang bernama kitab Zabur. Oke, isi kandungan kitab Zabur yang pertama adalah kumpulan puji-pujian atas Allah atas segala nikmatnya. Jadi sekarang kalian tahu kan kenapa orang Kristen dan orang Yahudi suka nyanyi-nyanyi dan memuja-muja? Nah, karena kitab Nabi Daud zaman dulu memang isinya adalah nyanyian. Yang kedua, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Hikmah itu ilmu pengetahuan. Jadi di sana nggak ada hukum halal atau haram, boleh atau nggak boleh itu nggak ada. Cuma ada zikir, doa, nasihat dan hikmah. So, next kita akan balik kepada kitab Taurat. Taurat atau Torah adalah kitab suci Yahudi. Sekarang dipakai Yahudi, masih dipakai namanya jadi Torah, bukan Taurat lagi. Mulanya Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Jadi kalian bisa tahu di sini bahwa Allah itu nurunin banyak banget nabi yang berasal dari Bani Israel. Jadi anak turunnya Nabi Yakub itu emang pada kece-kece banget, termasuk Nabi Daud tadi dan juga Nabi Musa. Nah, kalau yang tadi Nabi Daud itu kan tadi berasal dari Palestina ya. Kalau Taurat itu diturunkan di Bukit Turisina di Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kalau kalian baca surat Atin kan ada Wattini wazaitun wal turi sinin. Turi sinin itu adalah Bukit Turisina di mana Nabi Musa itu mendapat wahyu pertama kali selama 40 malam. Kalau kalian dibaca di surat Al-Baqarah ada wa id wa'adana Musa arba'ina lailatan tsumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Nah, di ayat itu Allah bilang bahwa Nabi Musa itu naik ke atas Bukit Turisina selama 40 hari untuk berbicara dengan Allah secara langsung, dan disitulah beliau mendapatkan wahyu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sekarang bukunya bentuknya jadi kayak gini, jadi bukan buku yang dijilid ya. Sampai sekarang bentuknya masih kayak gini, jadi kayak manuskrip gitu yang digulung. Kalian bisa lihat di Google. Allah sudah bilang wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tatakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Jadi kitab Taurat artinya Taurat itu kalau nggak salah cahaya, dalam bahasa Ibrani artinya adalah cahaya, dan berisi 10 hukum, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut the 10 commandment atau 10 hukum. Nanti kalau kalian di ujian akhir atau di ujian sekolah biasanya bakal keluar, ini pasti soal ini keluar. Apakah kitab yang disebut dengan the 10 commandment? The 10 commandment adalah kitab Taurat atau yang berisi 10 ajaran. Ajaran yang pertama, jangan ada padamu Allah selain aku. Jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya karena aku adalah Tuhan kamu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia kayak misalnya dibikin bercanda gitu. Jangan membunuh sesama manusia, jangan berbuat zina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ingatlah kamu pada hari Sabtu agar kamu sucikan dia. Apa sih maksudnya hari Sabtu? Jadi kalian tahu nggak kenapa di Eropa dan Inggris hari Sabtu itu libur? Karena itu ada di zaman Yahudi dulu. Kalau kalian baca di surat Al-Baqarah, fisabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi di hari Sabtu itu mereka itu orang-orang Bani Israel zaman dulu tuh ngeluh ke Allah. Jadi mereka bilang, ya Allah tolong dong, masa kita selama 1 minggu 7 hari kita disuruh kerja terus menafkahi keluarga kita. Kita mau dong dikasih libur 1 hari aja. Di hari Sabtu tolong ya kita dikasih libur. Nanti kalau Allah ngasih kita libur, kita bakal beribadah sama Allah selama 24 jam di hari Sabtu itu. Terus sama Allah, oke, kalau gitu Sabtu dijadiin hari libur buat mereka, dibuat hari ibadah buat mereka. Itulah kenapa asalnya hari Sabtu itu diliburin gitu. Tapi dalam surat Al-Baqarah kan dia bilang fakunu qiradatan khasiin kan. Kenapa kok mereka sampai dikutuk untuk menjadi kera? Karena mereka itu bohong ke Allah. Kan mereka bilang tuh hari Sabtu gak akan kerja, bakal ibadah sama Allah. Ternyata mereka tuh curang. Jadi pada hari Sabtu tuh mereka tuh punya akal busuk. Jadi kan mereka tuh pada mikir gini kan, wah nanti kalau hari Sabtu gak kerja aku gak dapet ikan dong. Terus nanti kalau misalnya semuanya udah gak kerja tapi ada 1 orang yang kerja, dia bakal ngedapetin ikan semua dong.
akhirnya mereka punya akal busuk. Pada hari Jumat mereka tuh naruh jaring di kolam. Hari Sabtu mereka emang gak kerja. Jaring itu dibiarin seharian sampai hari Minggunya mereka baru ngambil lagi dan mereka baru dapat ikan. Karena itu Allah marah banget. Karena kan mereka tetap kerja kan, tetap berusaha mendapatkan ikan kan. Padahal mereka bilang hari Sabtu itu maunya ibadah doang. Akhirnya mereka sama Allah dikutuk untuk menjadi kera gitu. Terus mana tadi hari Sabtu? Terus mana sih? Ingatlah kamu pada hari Sabtu agar kamu sucikan dia, dan ke-10 berilah hormat kepada bapak ibumu. Jadi di kitab Taurat ini mulai ada hukum atau hikmah-hikmah. Oke, jadi karena waktunya udah I don't know, ini mungkin udah 18 menit. Jadi minggu depan kita akan nyambung ke Injil, kitab suci umat Nasrani, dan kepada Al-Quran. Oke, see you next week. Assalamualaikum.